Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana dengan NIM 1910 1232 113. Baik, saya dari kelompok 7 dengan materi guru sebagai pendidik dan administrator di sekolah. Nah, sebelum memasuki ke dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok di kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Adi Maulana. Berikutnya ada Aisyah Rehan Nur Malayanti dari kelas A. Ada Astrid Diana Yanuarlim dari kelas B, ada Fahrin Hamid Simatupang dari kelas B, Fitria Rahmah dari kelas A, Hidayatur Rahman dari kelas A, Muhammad Indra Sadewa dari kelas B, Muhammad Mahesa Akni dari kelas A, Muhammad Zainal Ilmi dari kelas A, dan Sophia Epita dari kelas A. Nah, baik, tentunya di dalam pembuatan makalah ini kami menggali suatu latar belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tersebut. Latar belakang yang kami angkat adalah guru merupakan unsur yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, di dalam proses belajar mengajar, sebab guru adalah seseorang yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah proses di dalam belajar dan mengajar. Tuh. Nah, selain itu juga di dalam proses pendidikan dan pelajaran perlu tersedianya guru yang kualifikasi. Artinya ialah seorang yang menguasai suatu materi ataupun pelajaran tersebut. Nah, metode mengajarnya ia kuasai, dan tak lupa ia juga mengerti tentang dasar-dasar suatu pendidikan. Selain itu juga guru memiliki tugas, nah, baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dengan dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan, ada 3 jenis tugas guru. Apa saja tugas tersebut? Yang pertama adalah tugas di dalam bidang profesi, yang kedua tugas kemanusiaan, dan yang ketiga adalah tugas di dalam bidang kemasyarakatan. Nah, mungkin itu latar belakang yang kami angkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aisyah Rehan Nur Malayanti. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian tugas, peranan, dan fungsi guru dalam dunia pendidikan. Jadi di sini pengertian tugas guru, keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa di tengah-tengah pelintas zaman dan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Guru memiliki tugas, baik terikat dengan dinas maupun di luar dinas. Dalam bentuk pengabdi, apabila kita kelompokkan ada 3 jenis tugas guru, yakni yang pertama ada tugas guru dalam bidang profesi, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan. Ada tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswa-siswinya di sekolah. Selanjutnya yang ketiga ada tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan
yang berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Diena Inwarli Mutaali dengan NIM 191012332011 menjelaskan dan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang peranan dan fungsi guru. Di sini peranan dan fungsi guru itu ada 4. Yang pertama mendidik, yang kedua ada membimbing, yang ketiga ada mengajar, dan keempat ada melatih. Nah, mendidik itu sekitar 55%, membimbing itu sekitar 78%, mengajar itu sebesar 63%, dan melatih itu sebesar 85%. Nah, guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif yang satu sama lain itu tak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Jadi secara terminologis atau terminologis akademis gitu ya kan, pengertian mendidik itu dan membimbing dan mengajar dan melatih dapat dijelaskan dalam suatu perbedaan gitu kan. Misal dalam aspek mendidik itu ada isi, terus mendidik itu moral dan kepribadian isinya. Untuk prosesnya memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Terus untuk strategi dan metodenya itu keteladanan dan pembiasaan. Untuk membimbing, isinya itu ada norma dan tata tertib. Prosesnya itu menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan siswa. Terus strategi dan metodenya itu motivasi dan pembinaan. Untuk mengajar sendiri itu isinya bahan ajar berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, prosesnya itu memberikan contoh kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi dan metodenya itu ekspositori. Terus yang terakhir itu ada melatih. Nah, melatih ini isinya keterampilan atau kecakapan hidup atau life skill gitu kan. Jadi kayak bakat seorang siswa. Nah, prosesnya itu menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Nah, untuk strategi dan metodenya itu praktek, kerja simulasi, dan magang. Jadi secara komprehensif sebenarnya guru harus memiliki keempat kemampuan tersebut secara utuh, meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan dibanding dengan kemampuan yang lainnya. Jadi di sisi guru itu harus memiliki peran ganda yang dikenal dengan EMAS LINDEF atau edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Baiklah, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fernand Simatupang dengan NIM 1910113110011. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan 3 hal, yaitu pretest, proses, dan posttest. Nah, masuk yang pertama yaitu pretest. Apa sih pretest itu? Nah, pada umumnya pelaksanaan pretest itu sama dengan halnya awalan. Yang mana awalan di sini merupakan awal dari kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai dengan sesungguhnya. Nah, oleh karena itu pretest di sini memegang peranan sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang mana dengan adanya pretest akan membuat mental siswa itu tetap naik atau turun. Nah, jika pretest kita menekan dari awal, maka mental siswa itu akan turun. Nah, yang mana mental turun itu akan merasa tertekan. Nah, dengan tertekannya siswa, maka akan membuat siswa itu kesulitan dalam menghafal dan melakukan pembelajaran dengan serius. Masuk ke nomor 2 yaitu proses. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setelah kita melakukan pretest ada yang namanya proses. Nah, proses di sini merupakan satu proses pembelajaran. Nah, adapun pembelajaran itu dikatakan efektif ketika peserta didik itu terlibat secara aktif, baik itu aktif di bidang mentalnya ataupun fisiknya. Soalnya kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Nah, segi proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar dari jumlah murid terlibat secara aktif, baik itu fisik dan mental itu tadi. Nah, itu merupakan
kualitas pembelajaran yang dilihat dari segi proses. Nah, dari segi hasil, seberapa daya ingatnya tentang atau seberapa pahamnya siswa itu tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru itu tadi. Nah, jadi sedikit memperjelas, pembelajaran di sini dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Nah, segi proses yang mana siswa itu terlibat secara aktif, baik itu mentalnya dan fisiknya. Nah, segi proses itu siswa itu bagaimana ia dapat memahami atau mengingat dari hasil proses pembelajaran itu sendiri. Nah, itu bagian poin nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 3. Nah, poin nomor 3 di sini tertera di PowerPoint, yaitu post test. Nah, post test di sini merupakan suatu uji coba yang mana untuk menarik kembali apakah siswa itu ingat atau bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran dari poin nomor 2 proses tadi. Nah, kemudian fungsi post test seperti yang kita ketahui, ada beberapa macam fungsi post test itu tersendiri. Nah, seperti yang saya ketahui itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu ataupun kelompok. Yang kedua, untuk mengetahui kompetensi dan tujuan. Nah, tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. Nah, yang terakhir ada untuk mengetahui peserta didik yang perlu remedial, peserta didik yang mengikuti pengayaan, serta mengetahui tingkat kesulitan dalam mengerjakan modul belajar. Nah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmah dengan NIM 19101220027. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Fahrin Hamid Simatupang. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai posisi seorang guru di sekolah. Guru adalah unsur manusiawi dalam dunia pendidikan. Guru merupakan figur yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Ketika semua orang mempermasalahkan dunia pendidikan, figur guru pasti akan terlibat di sana. Nah, di sini ada beberapa peranan penting seorang guru. Di antaranya, guru berperan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya. Bukan hanya dikenal sebagai pendidik, tetapi guru juga seringkali dikenal sebagai orang tua kedua di sekolah. Nah, sebagai orang tua kedua di sekolah itulah, guru harus memiliki rasa sayang kepada seluruh peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru berperan sebagai teman, tempat mengadu, dan tempat mengutarakan perasaan bagi peserta didiknya. Bukan hanya sosok yang memberikan kasih sayang, tetapi guru juga harus memiliki rasa empati kepada seluruh peserta didiknya. Guru bisa menjadi teman curhat, teman bercerita, pendengar yang baik bagi peserta didiknya, sehingga dapat memiliki ikatan yang kuat antara peserta didik dengan pendidik. Ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan bagi seluruh peserta didiknya. Di sini, guru harus memfasilitasi peserta didiknya agar mudah memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian yang keempat, guru juga memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi si anak dan memberikan saran pemecahannya. Nah, tugas guru di sini bukan hanya memudahkan peserta didiknya, tetapi juga memudahkan orang tua peserta didik untuk memahami anaknya. Guru bisa saja berkonsultasi kepada orang tua, begitupun sebaliknya, orang tua bisa saja berkonsultasi kepada seorang pendidik agar mampu saling memahami bagaimana keadaan si anak tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hidayatul Rahman. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Jadi di sini posisi guru ada memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. Nah, artinya di sini seorang guru itu memupuk atau memberikan rasa percaya diri kepada siswanya. Kemudian berani dan bertanggung jawab. Nah, berani di sini berani mengambil resiko apapun yang terjadi gitu. Dan bertanggung jawab ketika kita memberi seorang
pembelajaran dan juga tindakan kita terhadap siswa. Nah, kemudian ada mengembangkan proses sosial yang wajar antara peserta didik, orang lain, dan lingkungan. Nah, artinya sini kita mengembangkan proses sosialisasi kita terhadap peserta didik, orang lain dan lingkungannya begitu. Jadi kita seorang guru itu harus bisa bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, kemudian mengembangkan kreativitas, di mana seorang guru di sini harus kreatif ya dalam belajar mengajar, agar para siswa itu tidak bosan dengan apa yang diberikan serta materi-materi yang diberikan. Jika seorang guru itu kreatif dalam pembelajarannya, maka siswa atau peserta didik itu akan menjadi senang dan juga akan lebih terpacu ingin belajar gitu. Nah, selanjutnya ada menjadi pembantu ketika diperlukan. Nah, seorang guru di sini sangat diperlukan jasanya gitu. Ketika ada seorang siswa atau peserta didik yang memerlukan bantuan, nah di sini peran dari guru tersebut bisa diperankan, atau guru dapat membantu. Misalkan ada seorang peserta didik yang tidak paham dengan materi ini, kemudian dia bertanya kepada guru tersebut, dan kita perlulah memberi bantuan kepada murid tersebut. Nah, ketika di luar pun kita akan ada anak murid kita yang kita ketemu di jalan kah atau bagaimana kah. Nah, ketika dia memerlukan bantuan kita, nah kita harus siap dengan pertolongan kita gitu. Mungkin ini saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Sadewa dengan NIM 1910123210003. Di sini saya dari kelas D. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang guru sebagai administrator di sekolah. Jadi, guru itu memiliki peranan utama dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian guru itu juga dituntut untuk kreatif dan inovatif. Jadi guru tidak hanya melakukan proses pembelajaran seperti itu saja, tetapi ada inovasi, ada kreativitas di dalam melakukan pembelajaran. Kemudian hal penting lainnya, mengingat proses pembelajaran berlangsung dinamis. Jadi dinamis ini maksudnya adalah fleksibel. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus mempersiapkan administrasi pendidikan. Tujuannya untuk apa? Agar proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran, hendaknya guru mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Setelah itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berhasil dengan baik jika didukung dengan administrasi yang baik pula. Jadi keberhasilan guru itu juga ditunjang dari administrasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian secara langsung, administrasi guru itu juga memenuhi persyaratan agar pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Setelah itu, keberadaan administrasi guru itu juga sangat penting untuk menunjang pedoman kerja seorang guru yang telah direncanakan dengan cermat. Jadi, pedoman tersebut sudah dirancang, sudah dibentuk agar bisa mengoptimalkan pembelajaran yang ada. Oke, lanjut. Guru sebagai administrator itu adalah sisi lain dari peran yang diperlukan dari guru. Jadi guru tidak hanya mengajar, tetapi guru juga sebagai administrator. Jadi dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Jadi guru tidak hanya mengajar, tetapi guru juga melakukan hal lainnya. Setelah itu semuanya diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dalam belajar. Jadi disusun demi mencapai kemaksimalan dalam proses pembelajaran. Kemudian guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi guru juga sebagai administrator pendidikan. Setelah itu guru juga dituntut untuk teratur melaksanakan administrasi tadi sebagai proses pembelajaran yang baik. Jadi
administrasinya jalan, mengajarnya juga jalan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi sekolah. Untuk memahami pengertian administrasi secara lengkap, berikutnya adalah pendapat ahli yang mengemukakan pengertian administrasi. Yang pertama adalah Sandang B. Siagian, mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah menurut De Lianggi, mengatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah Sohari Trisna, dalam segi-segi administrasi sekolah, mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan. Istilah manajemen sekolah sering disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Menurut Gofar, mengemukakan bahwa manajemen pendidik mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidik nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Tanpa administrasi ini, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara efektif, optimal, dan efisien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yanni. Di sini saya akan menjelaskan tujuan administrasi sekolah. Adapun tujuan administrasi sekolah yaitu meningkatkan efisien, mutu, dan pemerataan pendidikan melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Adapun manfaat dari administrasi sekolah itu sendiri yaitu memberi keluasan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita dengan NIM 191011233200016. Di sini saya akan membacakan kesimpulan akhir dari presentasi kami hari ini. Jadi langsung saja, guru adalah figur sentral dalam pendidikan dunia, khususnya saat terjalinnya proses interaksi belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus memiliki kepribadian yang ideal sesuai dengan persyaratan yang bersifat psikologis maupun pedagogis. Selain itu, guru sebagai pembentuk manusia harus mampu membentuk kepribadian anak didiknya. Dan juga guru harus bisa baik sehingga bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.